Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan cerita yang ditulis oleh Ardian Palasara, yaitu Wisata Gaib. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya agar teman-teman subscribe terlebih dahulu. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Udahlah, gitu aja kali ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Terik panas terasa sangat menyengat, menunjukkan waktu hampir tengah hari, tepatnya jam 11 siang. Kala itu, Tejo bersama temannya yang bernama Eno sedang duduk menikmati profesinya sebagai pengangguran yang tak pernah absen, namun tak kunjung ada gaji yang datang. Siang itu, tiba-tiba mereka ingin sekedar membuang stres, jalan-jalan ke kota sebelah tanpa tujuan yang jelas pastinya. Sekitar 1 jam perjalanan mereka tempuh, jam 12 lebih 15 menit. Akhirnya mereka sampai di alun-alun kota B menuju warung kopi yang ada di situ. Mereka lalu memesan 2 kopi hitam. Tak terasa, sudah 30 menit mereka menikmati kopi hitam sembari merokok dan berbincang. Sampai pada akhirnya mereka kehilangan topik pembicaraan. Hanya saling pandang, bermain handphone masing-masing, sembari menghembuskan asap rokok. Sekilas Tejo memandang jauh ke arah depannya, di mana di kejauhan sana nampak 2 bukit yang tinggi. Muncul keinginan hati Tejo untuk mengunjungi tempat tersebut. Bla 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 bla. Tejo kembali berbincang, mengajak Eno untuk mengunjungi bukit tersebut daripada bingung, pikirnya. Eno pun mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian Eno membuka aplikasi penunjuk arah, dan benar, bukit itu terpampang jelas di situ. Notabene, bukit itu merupakan wisata. Dilihatnya estimasi perjalanan sekitar 1 jam lagi. Lalu bergegaslah mereka menuju tempat itu sesuai arahan dari aplikasi penunjuk arah. Jalan yang tadinya ramai kendaraan kini mulai sepi. Yang tadinya banyak pemukiman kini berganti hutan dengan pepohonan yang begitu rimbun dan asri. Ada rumah warga, namun jarak satu sama lain berjauhan. Sekitar 10 meteran lah kira-kira. Setelah jauh berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Suasana siang menjelang sore itu sangat sepi. Mereka bergegas menuju ke loket yang ada di depan sana. Dalam benak mereka berdua sebenarnya ragu untuk masuk ke wisata tersebut. Kondisi yang sepi ditambah loket yang terlihat seperti tak terurus, atau lebih tepatnya seperti sudah lama ditinggalkan. Namun di satu sisi mereka juga berpikir sia-sia jika tidak masuk ke dalamnya, karena perjalanan juga sangat jauh. Akhirnya mereka membeli 2 tiket. Nampak tak ada yang janggal dari penjaga loket yang sedang bertugas. Hanya ucapannya yang membuat Tejo dan Eno bingung. Mas, jaga diri baik-baik ya. Di atas nggak seperti di sini. Dan cukup sampai puncak 1 bukit ini saja ya. Mendengar perkataan itu, mereka berdua hanya menganggukkan kepala dan mulai berjalan.
Di tengah perjalanan, mereka kembali merasa janggal karena jalan yang mereka lalui seperti sudah lama tak dilalui oleh manusia. Terlihat rumput liar yang mulai meninggi. Tejo mulai ketakutan saat tiba-tiba ada suara menjerit dari dalam hutan sana. Eno terus memaksa Tejo untuk berjalan cepat agar sampai di puncak. Mungkin di sana ada warung-warung pedagang, kan ini wisata, pikirnya kala itu. Langkah mereka percepat. Kini terlihat di atas sana ada seorang pria yang sedang turun ke arah mereka. Akhirnya mereka berpapasan dengan pria itu. Dan diketahui pria itu bekerja sebagai penunjuk jalan di wisata tersebut. Rasa janggal kembali menerkam mereka, di mana pakaian pria itu nampak kucel dan kumuh sekali. Rambut gondrong terurai, terlihat kaku, lebih mirip sapu ijuk. Tapi mereka tidak menghiraukan itu. Mereka menanyakan jalan ke atas masih lama atau sudah dekat. Pria itu kemudian menjawab dengan nada datar. Kalau kalian gak kuat, jangan sekali-kali berpikir untuk turun. Lanjutkan saja semampu kalian. Nanti di atas ada persimpangan, kalian belok kiri, itu jalan pintas. Setelah menjawab, pria itu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Kini Eno mulai kelelahan. Ia meminta istirahat sejenak untuk meminum air yang ia bawa. Sekitar 10 menit mereka istirahat, tiba-tiba semak belukar sekitar 20 meter yang ada di depannya bergoyang hebat, layaknya terkena angin. Namun anehnya, hanya semak itu saja yang bergoyang. Kini disertai suara siul namun terdengar sangat keras dan membuat bulu kuduk mereka berdiri seketika. Kepala merinding sih. Spontan, mereka berdua lari dengan kencangnya, menembus hutan belantara yang mereka pun tak mengenalinya. Perlahan mereka kembali berjalan lagi, karena dipikir sudah aman dari ancaman suara siul yang amat keras. Di tengah perjalanan, mereka melihat kolam renang yang kumuh juga ada bangunan dari kayu. Namun bangunan itu sangat rusak dan bisa dibilang tak layak. Pemandangan yang aneh mereka rasakan. Ternyata di dalam kolam tersebut ada satu keluarga sedang berenang dengan santainya. Mereka sempat berniat untuk mendekati dan bertanya jalan keluar. Namun mereka kembali berpikir, ini hutan. Dan masa iya ada kolam renang di sini? Lagi pula hari mulai gelap. Kemudian Tejo dan Eno melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, sekitar 30 meter mereka meninggalkan kolam tersebut. Terdengar teriakan, jerit, tangis, dan tertawa dari arah kolam tersebut. Mereka langsung berlari sekuat tenaga. Kini hanya bermodalkan senter handphone dan keyakinan bahwa jalan yang mereka lalui merupakan jalan keluar dari hutan ini. Di depan sana kini terlihat seorang nenek-nenek sedang memanggul kayu bakar. Mereka terus berjalan, mendekat ke arah tersebut. Hingga tiba-tiba sosok nenek-nenek itu terbang disertai suara tertawa lalu hilang begitu saja di atas rimbunan pepohonan. Mereka berdua mengalami ketakutan yang amat dahsyat, seakan pasrah atas keadaan yang kini tersesat. Mereka duduk beristirahat di pohon kayu yang tumbang, sambil berbincang harus tetap yakin bisa keluar dengan selamat. Dan tiba-tiba, duk, duk, tak,
Dari kejauhan sana terdengar seperti suara orang sedang menebang pohon. Janggal lagi, gerutu Eno. Eno tetap duduk, sementara Tejo berjalan mendekati sumber suara tersebut. Tiba-tiba, Tejo kembali sambil berlari langsung menyeret Eno untuk segera pergi dari tempat tersebut. Ternyata, Tejo melihat sosok manusia sedang menebang pohon. Namun tingginya hampir sama dengan pohon yang sedang ditebang. Ditambah, di kanan kiri sosok tersebut juga banyak sosok anak kecil sampai manusia kerdil. Itulah yang membuat Tejo lari ketakutan. Dengan kondisi tubuh yang mulai lemah, mereka tetap berjalan perlahan. Hingga akhirnya, mereka melihat kakek-kakek dengan rambut sebahu yang sudah memutih sedang duduk bersila di bawah pohon tersebut. Tejo dan Eno mendekati dan bertanya, "Arah jalan pulang, aku tanpamu, butiran debu." Uy, malah nyanyi. Kakek itu hanya berkata, "Lanjutkan perjalanan kalian, jalan ini sudah benar." Karena bingung dan takut, mereka berdua hanya mengucap terima kasih dan segera kembali berjalan lagi. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari hutan tersebut. Rasa janggal kembali terasa. Waktu awal masuk wisata, terlihat jelas kalau jalur turun ada di sebelah kanan, tak jauh dari pintu masuk. Namun, kini tak terlihat ada loket ataupun pintu masuk. Mereka melihat sekeliling. Nampak ada musola kecil di sana. Lalu mereka bergegas menuju musola tersebut dan langsung saja meminum air keran di sana. "Assalamualaikum." Seorang penjaga masjid tiba-tiba menghampiri mereka. Kemudian mereka menceritakan perjalanan mereka berwisata dan tersesat. Namun, jawaban penjaga masjid membuat kaget mereka. Penjaga masjid berkata bahwa tempat wisata yang dimaksud Tejo dan Eno telah ditutup sejak lama karena banyak kejadian yang merenggut nyawa pengunjung. Dan menurut penuturan penjaga masjid, Tejo dan Eno telah melewati 2 bukit sehingga mereka keluar di tempat berbeda. Tanpa basa-basi, Tejo meminta kepada penjaga masjid untuk mengantarkan mereka mengambil motor di parkiran tempat wisata itu. Sesampainya di sana, kini mereka melihat jelas di mana wisata yang mereka kunjungi sudah sebagian tertutup rumput yang mulai meninggi. Hingga loket pun terlihat sebagian sudah roboh. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas pamitan kepada si penjaga masjid dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Mereka kembali melewati hutan-hutan yang tadinya siang menyajikan pemandangan amat elok. Sekarang, malam hari menjanjikan kesan mistis dan angker. Perlahan, mereka menyusuri jalanan tersebut. Suara-suara dari makhluk beda alam kini mulai hadir, menemani perjalanan mereka, yang membuat bulu kuduk berdiri seketika. Di sisi lain, Tejo dan Eno mulai merasa janggal. Yap, karena mereka tak kunjung menemui jalan raya. Dan rasanya hanya berputar di daerah situ saja. Tapi mereka tetap melajukan kendaraannya, berharap itu semua hanya halusinasi karena efek kecapean. Lama hanya berputar di situ saja. Tiba-tiba, mesin motor mereka mendadak mati. Dan setelah dicek, ternyata bahan bakar motor tersebut habis.
Kali ini mereka hanya bisa pasrah. Mereka duduk di samping motor, berharap ada orang lewat dan menolongnya. Entah sudah berapa jam mereka terdiam, tentu dengan gangguan-gangguan suara makhluk lain. Ditambah penampakan-penampakan yang membuat nyali mereka menciut. Namun mereka tak peduli lagi. Dan tiba-tiba dari lawan arah ada sorot cahaya lampu kendaraan bermotor menuju arah mereka. Tak berselang lama, motor yang dikendarai oleh pria paruh baya tersebut berhenti di depan Tejo dan Eno. Pria itu menanyakan, kenapa mereka hanya diam di situ. Kemudian, Tejo dan Eno menceritakan semuanya. Dan anehnya, tiba-tiba bahan bakar kendaraan mereka menjadi terisi kembali. Singkat cerita, beberapa jam perjalanan mereka tempuh, dan sampailah mereka di rumah dengan selamat. Dan mereka kaget karena menurut keluarga Tejo dan Eno, mereka sudah tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Tamat. Sebenarnya, tokoh asli mengalami banyak gangguan. Namun, sesuai perintah dia, saya hanya menuliskan yang diperintah saja. Purbalingga, 9 Agustus 2021. Terima kasih sudah mendengarkan dan sehat selalu. Dan terima kasih juga buat Mas Ardian Palasara yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.